Selamat malam, Romo, Suster, Ibu Bapak, dan sahabat terkasih peserta webinar Romo Nana dimanapun berada. Yang di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan di luar Indonesia. Senang sekali melalui Zoom kita bisa bertemu terus setiap hari Selasa untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Nano. Malam ini pertemuan kita yang ke-10 dalam seri Jujur dengan Rasa untuk Temukan Makna. Dengan judul hari ini dari buku Midlife karangan Bokastowo SJ, bab 8, Kelahiran Baru dan Bertumbuh Utuh dalam Panggilan. Kelahiran baru pada masa midlife adalah buah dari proses panjang kehidupan, membawa kebaruan dalam cara pandang, sikap sumele, kemampuan memahami, sang bijak, kesusahan hidup, dan merasakan kehadiran Tuhan. Selama 1,5 jam, kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Nano yang mengupas tentang kelahiran baru, bertumbuh utuh, setia mengikuti panggilan, mengambil jarak terhadap pola hidup, dan hal penting lainnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita hening sejenak. Oke. Saya akan bacakan tata tertib terlebih dahulu. Oke. Mohon merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Pada saat Ibu Bapak masuk, mohon namanya diganti sesuai dengan nama yang pada saat Ibu mendaftar atau Bapak mendaftar. Jadi panitia yang akan admit itu tidak kesulitan mencari-cari nama. Selama sesi berlangsung, mohon menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, mohon menyampaikan pertanyaan melalui direct chat ke 00 Q&A. Nanti kita akan ada pengendapan. Setelah pengendapan, itu langsung Q&A. Jadi ada 3 kali Q&A. Yang biasanya Q&A itu di akhir pengajaran. Mulai minggu kemarin, kita merubah menjadi setiap sesi ada pengendapan, langsung ada Q&A. Jadi Bapak Ibu, waktu pengajaran Romo Nano, tuliskan saja apa yang mau ditanyakan ke 00 Q&A. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan Ibu Bapak mungkin tidak bisa dijawab semua pada hari ini. Tapi secara tertulis, nanti Romo akan menyampaikan jawabannya dan akan kami kirimkan ke WhatsApp grup Romo Nano. Kita hening sejenak, kita buka pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu yang penuh kasih. Karena Engkaulah kami dapat berkumpul kembali. Dalam webinar malam ini, kami mau belajar bersama, mengalami kelahiran baru dan bertumbuh utuh dalam panggilan, baik untuk sementara atau untuk seterusnya. Untuk mampu memandang lebih jauh dan semakin luas terhadap segala sesuatu yang kami alami dan mengerti. Sikap sumeleh untuk bisa lebih menerima dunia sekitar, menerima diri sendiri dan kehendak Allah apa adanya, berupa kemampuan mengenai dan mengerti akan gambaran Allah dan gambaran diri secara mendalam di masa midlife kami. Kami mohon rahmat-Mu dalam pembelajaran ini untuk Romo Nano, dan berilah kami kerendahan hati, serta bukalah pikiran kami untuk dapat menerima sesuai dengan kehendak-Mu,
dalam menyiapkan diri kami untuk bertumbuh utuh dalam panggilan. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam penyelenggaraan Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sapa Romo Nano. Selamat Halo, malam. selamat malam Bu Aida, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar Romo? Suara sudah membaik? Kabar baik, suara saya makin merdu menurut saya ya, menurut Masih ada yang lain. sedikit Romo. Masih belum seperti biasanya. Hmm, Tidak terasa ya Romo, hari ini buku kedua sudah habis. iya loh, hari ini ternyata menjadi pertemuan terakhir untuk buku Midlife. Nggak berasa. Tidak berasa. 2 minggu lagi sudah buku baru ya Romo. Dua minggu lagi buku yang baru, betul. Perjuangan Romo membaca buku ini. Untung ada Romo. Luar biasa ya. Untung ada Anda juga. Untung ada teman-teman panitia, teman-teman peserta yang menyemangati saya untuk menyelesaikan buku ini. Kalau tidak ada teman-teman webinar ini, kemungkinan besar saya juga akan menyerah. Iya Romo, baru baca berapa halaman. Aduh, udah gak sanggup. Ya, benar, benar, Iya. benar. Heeh. Tapi sekarang Romo untuk lebih mengerti, setelah habis webinar, itu dibaca ulang bagus banget sih Romo. Jadi Oh lebih, gitu, iya, saya ngalamin jadi begitu. lebih mengerti karena dari Romo kan udah dikasih kan apa Hmm, penjelasan-penjelasannya. Waktu kita baca lagi itu, oh maksudnya ini, oh yang ya, ya, maksud Romo Bob tuh ini gitu. Jadi lebih jelas. ya, Silahkan Romo, ya, ya, syukur. kami akan mendengarkan bagian terakhir dari buku ini. Silahkan ya Bapak Ibu Oke, kalau ada pertanyaan langsung di chat aja. Silahkan Romo. ya, terima kasih ya, Bu Aida yang sudah memulai pertemuan kita ini dengan baik. Teman-teman sekalian, hari ini memang akan menjadi momen terakhir di seri ini kita mempelajari buku Midlife. Dan saya berharap teman-teman semua tahu kalau sudah mendaftar pada pertemuan kita tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Terima kasih banyak karena Anda sudah mendaftar. Kalau Anda belum mendaftar, silahkan mendaftar ke panitia karena kita akan bersama-sama mendalami lagi secara onsite ketemu langsung buku ini. Karena 2 minggu lagi kita sudah akan mendalami buku lain yang tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya, itu tentang sebetulnya satu tahap sesudah midlife, yaitu tentang berduka cita, bersungkawa. Meskipun tentang berduka cita itu bisa mengenai semua orang, anak kecil, anak besar, orang dewasa, itu bisa mengalami berduka cita karena meninggalnya seseorang yang kita cintai. Maka buku berikutnya berwarna coklat itu layak kita dalami bersama. Malam hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mendalami 3 bagian dari bab yang terakhir ini. Bagian yang pertama itu kelahiran baru dengan gambar seseorang yang mengganti kepalanya dengan kepala yang baru. Ini sebuah simbol bahwa kalau kita betul-betul memahami situasi, kondisi, momen saat midlife ini, ada banyak hal yang kita dapatkan.
ada banyak hal yang kita sadari, oh oke, ini perlu dilepaskan. Dan ini ada hal baru yang selama ini belum pernah saya perhatikan, maka saya akan perhatikan. Lalu nanti bagian kedua tentang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya sesudah midlife, apa yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, bagian ketiga tentang sebetulnya bagian ketiga ini lebih cocok untuk bagian kedua karena masih terkait dengan melihat yang sudah untuk merancang yang akan. Kita mulai dengan bagian yang pertama, kelahiran baru. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kelahiran baru? Kalau teman-teman setia dan penuh perhatian mengikuti proses belajar kita sejak pertama kali tentang midlife ini, saya pribadi sebagai orang yang menyiapkan presentasi setiap Selasa malam itu menemukan banyak hal. Saya menyadari ada beberapa hal yang saya temukan dan setelah saya timbang-timbang, saya nilai, oke, ini akan mulai saya tinggalkan. Karena ada hal-hal baru yang menurut saya ini layak untuk diberi perhatian. Saya tidak tahu uh, apa yang saya pilih sebagai sesuatu yang baru ini nantinya untuk sementara waktu saja atau untuk waktu yang akan lebih lama lagi. Nah, ada 5 hal baru yang dituliskan oleh Romo Kastowo di buku ini, dan saya sendiri menemukannya, mengalaminya, hal yang baru ini juga saya alami dan akan saya beri perhatian sungguh-sungguh. Kelahiran baru yang pertama itu tentang perspektif, cara saya memandang kehidupan. Dan saya menyadari bahwa tumbuhnya, lahirnya cara memandang yang baru ini karena tentu saja proses yang tidak sebentar, ya cukup lama. Dari sisi usia, saya sendiri sudah mencapai usia 54, sehingga saya jujur menemukan banyak hal baru di tahun ke-54 perjalanan ini. Ibarat saya seperti laki-laki yang ada di slide itu, semula saya melihat bahwa hidup saya itu abu-abu, datar. Tapi pengalaman demi pengalaman dari tahun ke tahun, sehingga mencapai midlife ini, saya menemukan ada banyak warna, ada banyak bentuk, dan itu membuat hidup saya menjadi lebih berwarna-warni. Di satu sisi saya melihat hidup menjadi uh, lebih jauh melihatnya dan juga semakin luas. Jadi selain luas juga jauh. Saya sendiri belajar dari 3 cara memandang hidup ini. Ini istilah yang mungkin baru bagi Anda, tapi mungkin juga bukan hal yang baru. Dan kalau saya bisa memadukan 3 cara memandang ini, maka yang akan saya lihat makin luas, makin jauh, makin detail juga. Ini cara pandang berdasarkan 3 jenis mata yang berbeda. Yang pertama, mata cacing, itu mewakili cara memandang dari bawah, karena seperti halnya cacing itu ada di tanah, sehingga dia melihat banyak hal di atasnya. Lalu ada mata burung,
dia di atas, lalu melihat unsur-unsur di bawahnya. Dan street view itu adalah sudut pandang mata ketika saya berjalan atau di dalam mobil, melihat kanan, kiri, depan, belakang itu kalau ibarat bangunan itu akan terlihat seperti ini, teman-teman. Coba cermati bird view, cara pandang burung itu dari atas akan melihat bawah, sehingga barang yang kita lihat itu bisa kita lihat sisi atasnya, kanan kirinya. Sedangkan di tengah itu cara memandang em, benda itu terlihat sampingnya. Sedangkan cara pandang cacing yang ada di atas sana itu dari bawah, sehingga terlihat bagian bawah benda itu. Nah, teman-teman, saya mengalami hal ini, bahwa perjalanan hidup melengkapi saya untuk melihat sesuatu tidak terburu-buru. Dengan cara pandang yang berbeda-beda itu membuat saya tidak gegabah, tidak terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan dari berita yang saya dengar. Sebuah berita, informasi saya dengar dari seseorang, saya tidak akan langsung percaya. Saya akan mengecek dulu. Informasi yang kamu dapatkan ini, yang kamu katakan pada saya ini, dari mana? Apakah dari pelaku utama peristiwa itu, atau dia juga dari orang lain yang orang kesekian dari sumber informasi itu? Nah, teman-teman, saya merasa cara memandang realita, cara memandang seseorang, cara memandang peristiwa dengan mata pandang yang berbeda-beda itu membuat saya mampu dibuat bisa untuk mengambil kesimpulannya itu lebih solid, ya, lebih kokoh, lebih kuat. Tidak tidak rapuh, tidak gampang mengambil kesimpulan. Atau tiga cara pandang tadi bisa dilengkapi dengan istilah yang secara umum itu dipakai banyak orang. Helikopter view, cara melihat dari helikopter, yang ini sebetulnya sejajar mirip dengan cara memandang dari mata burung, ya, yang bisa melihat dari atas ke bawah. Helikopter view ini menurut saya perlu kita latih agar kita semua memandang sesuatu, menilai sesuatu, membuat evaluasi tentang seseorang itu lebih luas dan lebih lengkap. Itu yang pertama, ya, teman-teman. Saya kira itu ada dalam diri kita semua, ada dalam diri yang hadir di sini semua, dan saya merasa saya mendukung, saya mengajak Anda untuk mari mengembangkan keterampilan itu sehingga kita betul-betul mengalami kelahiran baru dalam hal melihat, menilai, dan akhirnya nanti mengambil sebuah keputusan. Lalu yang kedua, tentang sikap sumeleh. Minggu lalu kita sudah pelajari kata ini, sumeleh, itu artinya dekat dengan, dalam bahasa Indonesia itu menerima. Ada unsur pasrah, ada unsur gak mudah protes, tetapi dinikmati. Dan ini tidak akan tumbuh begitu saja, tetapi kemampuan ini akan muncul kalau dengan sadar saya memilih, melatih, sampai akhirnya
ini menjadi bagian dari diri kita. Yang saya maksud dengan sumeleh berarti mau menerima saya apa adanya. Saya memilih gambar yang menurut saya merepresentasi seseorang yang kaki kirinya digips, kaki kanannya juga sakit, harus disangga dengan alat tertentu, lehernya juga sakit, maka harus di, dibantu dengan alat tertentu gitu. Dan apalagi ini hujan ya. Ini gambar yang sengaja saya pilih untuk mengatakan bahwa orang ini sebetulnya berada dalam situasi yang kalau dari sisi kenyamanan, kenikmatan jauh dari kata nikmat, jauh dari kata nyaman. Tetapi kita lihat ekspresi wajahnya, dia tersenyum dan dia duduk dengan tenang dalam kondisi seperti itu loh ya, dan pasrah gitu. Bahkan tangan kirinya berposisi seperti meditasi gitu ya. Teman-teman, gambar ini merupakan undangan ya, bagi kita semua untuk terus-menerus sadar, melatih diri, dan memilih untuk ya sudah menerima kondisi fisik kita yang sudah mulai tidak muda lagi, bukan? Entah itu usia 40, 50, 60, 70, 80, ini ini sebuah kondisi yang harus dengan sadar saya pilih. Rambut sudah tidak hitam semua, mulai ada garis-garis putih, atau mungkin beberapa dari kita mengalami rambutnya makin berkurang banyak, lalu keriput-keriput wajah, kebugaran kita juga makin berkurang banyak. Teman-teman, kalau kita semua mau semakin mampu menerima realita diri apa adanya, maka kita mengalami yang bernama kelahiran baru, dan yang lahir itu bernama sikap sumeleh. Kalau saya, Anda, belum sampai pada tahap terlahir sebagai orang yang sumeleh di midlife ini, maka biasanya tanda-tandanya adalah komplain, mengatakan penyesalan atas apa yang terjadi, menyalahkan pihak lain atas apa yang saya alami. Gitu. Dan kalau kita komplain, kita menyalahkan, kita nggak terima, kita memberontak, maka yang terjadi sebetulnya kebalikan dari gambar yang kita lihat ini. Melihatnya saja tidak enak, mendengarnya tidak enak, merasakannya juga tidak enak. Maka mari teman-teman, ini sebuah undangan untuk terlahir lagi sebagai orang yang lebih menerima sumeleh. Ini saya pilih ya gambar ini untuk mengatakan sumeleh dalam artian terus-menerus berupaya menerima aneka macam orang. Saya memilih gambar Yesus yang memilih 12 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, karakter, perangai, watak, sifat, semuanya berbeda-beda. Ada yang orangnya lembut, ada yang kasar, ada yang bisa omong apa adanya, ada yang susah omong. Ya, jadi ini bagi saya sebuah undangan bagi kita, bagi saya, bagi Anda, teman-teman. Kalau saya dan juga para suster yang hadir, itu berarti untuk belajar menerima teman-teman sekomunitas, pimpinan komunitas, sekongregasi apa adanya.
Anda yang menikah berarti ini momen untuk mulai belajar menerima pasangan hidup, anak-anak yang hidup setiap hari dengan kita apa adanya. Komplain tentang suami, istri, anak-anak itu justru akan menyengsarakan. Apalagi kondisi fisik kita sudah tidak kuat sekuat muda dulu kan. Dan ini sungguh sangat relevan untuk Anda semua, teman-teman. Ada yang sudah mengalami ya, berupaya menerima aneka macam orang. Besan, sebagian dari Anda sudah mempunyai besan, dan berelasi dengan besan itu gampang-gampang susah. Saudara ipar makin banyak, sepupu, keponakan, cucu, mantu. Saya merasa keberadaan mereka itu merupakan guru yang dikirimkan untuk kita semua agar sampai pada tahap sumeleh ini. Dan saya akan terus mengulang-ulang, teman-teman, kalau kita lebih misalnya tidak sadar, apalagi sadar, lebih banyak komplain, lebih banyak menuntut, lebih banyak protes terhadap kehadiran orang lain yang tidak sempurna, maka kita malah tidak bisa menikmati hidup ini. Itu yang kedua, dan sekarang yang ketiga, di masa midlife ini merupakan sebuah undangan ya bagi kita untuk melahirkan kemampuan memahami Allah lebih tepat, keterampilan menemukan kehendak Allah, kemampuan untuk menemukan jejak-jejak Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, seringkali kalau kita tidak hati-hati, maka gambaran kita tentang Allah salah. Dan kalau gambaran kita tentang Allah itu sudah salah, maka kemungkinan sangat besar kualitas relasi saya dengan Allah juga akan salah. Kalau saya tidak terampil menemukan kehendak Allah, maka saya tentu saja akan bisa bertanya-tanya, selama ini yang saya lakukan sebetulnya kehendak siapa? Dan tentang jejak Allah itu sebetulnya sudah ada dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, itu sudah ada. Maka sebetulnya tinggal kita terus-menerus berlatih agar semakin terampil, pinter, cermat, pandai menemukan jejak Allah. Saya semakin meyakini, teman-teman, bahwa Allah yang saya imani, dan karena Anda orang Katolik, maka saya mau meneguhkan Anda semua bahwa Allah yang kita imani sebagai orang Katolik itu adalah Allah yang tidak berada di tempat yang tinggi sekali, jauh tak terjangkau. Saya makin meyakini, mengalami bahwa Allah yang kita imani itu sangat dekat. Dan saya bersyukur karena dalam proses pengalaman saya menemukan gambar ini sebagai salah satu gambar yang sangat penting, efektif, membantu saya menemukan gambaran Allah yang tepat. Dengan gambar ini saya terbantu untuk menemukan jejak Allah, kehendak Allah dengan tepat. Bagi saya, hidup itu seperti naik sepeda tandem. Kadang-kadang saya di depan dan Allah di belakang. Di waktu yang lain, Allah yang di depan, saya yang ada di belakang. Ketika saya yang ada di depan, itu berarti peristiwa-peristiwa hidup saya itu
hasil dari pilihan saya. Belok kanan, belok kiri, maju, mundur. Kalau itu terjadi, berarti itu pilihan-pilihan sesuai dengan selera, keinginan, harapan, kehendak saya. Dan saya meyakini Allah mendukung itu. Tetapi tanpa saya ketahui, saya tidak bisa menentukan kapan tiba-tiba Allah sudah ada di depan. Dan ketika Allah ada di depan, dialah yang memilih ke kiri atau ke kanan, atau balik, naik, turun, mau ngepot atau pelan-pelan, ngebut atau pelan-pelan, itu Allah yang menentukan. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa yang bukan seperti saya kehendaki, ketika saya mengalami momen-momen yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, saya memahaminya itu pilihan-pilihan Allah untuk saya. Kadang berat, tidak enak, tetapi ada maknanya berguna untuk saya. Kadang bukan yang saya inginkan, berbeda sama sekali, justru yang tidak saya ingin. Tapi saya bersyukur apa yang akhirnya saya pahami sebagai pilihan-pilihan Allah itu membantu saya terus berkembang, makin kaya, makin lengkap, makin mendekati sempurna, walaupun jarak saya dengan kesempurnaan masih sangat jauh. Tapi paling tidak di rel yang mengarah ke sana. Ini juga gambar yang membantu saya untuk memahami kapan Allah bertindak, kapan saya yang menentukan. Kalau saya yang menentukan, biasanya saya memilih yang mudah, yang lurus, yang cepat, nggak banyak naik turun, nggak banyak belokan. Tapi ketika yang saya alami tidak seperti yang saya harapkan, saya harus turun jauh, naiknya melelahkan, harus melewati danau yang panjang, yang luas, banyak anginnya. Itu saya pahami sebagai itu cara Tuhan bertindak dalam hidup. Nah, teman-teman, ini kelahiran baru yang saya alami dan saya yakin Allah pun menawarkan itu pada Anda. Anda pun punya peluang yang sama untuk mengalami kelahiran dalam hal ini. Kelahiran yang keempat, ya, kebaruan, sesuatu yang baru yang muncul di masa midlife ini. Kalau Anda peka menangkapnya, ini merupakan sebuah berkat yang sangat istimewa. Dan kelahiran baru bagian keempat ini oleh Romo Kastowo disebut Sang Bijak. Dan Sang Bijak ini sudah ada dalam diri kita dalam bentuk pengetahuan, pengertian, kearifan, kebijaksanaan, kecerdasan. Banyak unsur-unsur yang ada di dalam kita itu sudah ada. Dan ketika di masa midlife, pengetahuan, pengertian, kearifan, kebijaksanaan, kecerdasan itu makin terasah sebetulnya. Dan yang namanya sang bijak ini sebetulnya merupakan pembimbing kita, guru kita, pelatih kita dalam banyak hal. Dan itu sudah ada dalam diri kita. Sekali lagi, kok ini baru sih Romo, kok aneh sih? Sang bijak itu apa sih? Sang bijak, sekali lagi pengertiannya menurut saya, perpaduan, kombinasi, ya, percampuran antara pengetahuan yang kita dapatkan, kearifan, kecerdasannya. Campuran itu menghasilkan sesuatu dalam diri kita yang disebut sang bijak atau kebijaksanaan.
Nah, kalau selama midlife ini usia 40, 50, dan mungkin 60, saya mengalami kemacetan, bosen, garing, nggak punya semangat, loyo, depresi mungkin. Saya setuju dengan yang disampaikan Romo Kastowo bahwa kemacetan, kebosanan, kegaringan, keloyoan, nggak semangat itu merupakan tanda-tanda bahwa kita tidak pernah mendengarkan sang bijak yang sudah ada dalam diri kita. Kita kalah dengan kedagingan kita yang pengennya adalah nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin karena ditabrak oleh yang bernama kesialan, ketidakenakan, ketidaknyamanan, kegagalan, atau bahasa kitab suci, kita ketabrak yang namanya salib, kejatuhan salib berat, sehingga kita merasa tertekan, terjerat. Nah, untuk bapak-bapak yang memasuki masa pensiun dan entah itu Pak Budi, Pak Imam, Pak Iwan, Pak Narto, Pak Yudi, Bambang Tri, saya tidak tahu usia berapa, tapi kalau lihat tampangnya ya nggak jauh-jauh dari usia pensiun ya. Dan teman-teman lain, para bapak yang mulai memasuki masa pensiun, 50, 60, 70, ini sang bijak itu mau mengajak kita untuk mengembangkan generativitas. Kita pernah di webinar kesekian mempelajari arti kata generativitas. Artinya, dorongan dalam diri kita sebagai laki-laki, bapak, kakek, guru, untuk memberi perhatian, dukungan, fasilitas bagi generasi muda. Itu bisa anak-anak, cucu, murid, teman-teman kerja yang lebih muda. Jadi kalau saya merasa terancam oleh frater-frater romo-romo muda, lalu saya mulai tidak mau dikalahkan, itu berarti generativitas saya lemah. Tetapi kalau saya melihat frater-frater, romo-romo muda itu mau berjalan bersama mereka, bekerja sama mereka, bahkan dipimpin oleh mereka, itu artinya generativitas saya naik. Karena saya dengan energi saya, dengan hati saya, dengan jiwa saya, itu mau mendukung mereka. Nah, untuk ibu-ibu, para perempuan, mau tidak mau, atau mungkin sudah mengalami masa menopause. Tentu secara biologis, seksualitas, psikologis, ini mempengaruhi kualitas kepribadian kita. Nah, sang bijak itu dalam hal ini mengajak perempuan yang memasuki masa tidak mudah ini mengembangkan energi yang ada di dalam diri Anda dan disebut oleh Romo Kastowo, energi itu bernama kasih keibuan. Dan secara khusus membantu anak-anak muda, anak-anak, cucu, teman-teman yang lebih muda untuk mengembangkan kerohanian. Maka menurut saya, apa yang teman-teman dapatkan dalam webinar ini atau webinar lain ya, karena ada SBS, School by the Spirit, ada LRP, ada komunitas Mitra Ignatian, ada kelompok-kelompok lain atau kelompok yang tidak saya sebutkan, itu pasti mengembangkan Anda dalam hal kerohanian. Dan itu
sangatlah baik untuk Anda bagikan ke anak-anak, adik-adik, cucu, teman-teman yang lebih muda. Dan dengan itu maka generativitas ibu-ibu naik. Kalau Anda sebagai perempuan yang memasuki masa midlife atau sudah usia lebih banyak daripada midlife, Anda merasa terancam oleh generasi muda, Anda menutup-nutupi kemungkinan mereka untuk berkembang, maka generativitas Anda lemah, pendek, kecil. Dan ini yang terakhir, bagian kelima, kelahiran unsur yang kelima, yaitu ini sebetulnya sebuah kemampuan yang pernah kita pelajari dalam webinar sebelum ini. Kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang sebetulnya disingkirkan oleh Tuhan Yesus, tidak dipilih dalam pelayanannya, tetapi justru ibu ini menunjukkan iman yang luar biasa. Anaknya sakit, kerasukan setan, sangat menderita, dan dia mengemis terus tanpa malu, tanpa mau berhenti, ditolak-tolak, tetap kekeh, maju terus gitu. Dan akhirnya karena determinasinya, karena perjuangannya, karena keras kepalanya, maka ibu ini sebetulnya mau mengatakan sebuah keterampilan yang sangat penting, yaitu keterampilan di mana kita mampu membuat kesusahan hidup, kesulitan dalam hidup ini sebagai momen justru untuk membuka peluang hadirnya Allah. Contoh lain ya teman-teman, Sakeus. Kita sedang lihat gambar Sakeus yang pendek, dan itu berarti kesulitan ketika ada halangan yang lebih tinggi melihat Tuhan. Dan secara ekonomi sosial dia disingkirkan karena dia bekerja sebagai pemungut cukai. Maka sebetulnya Sakeus itu mewakili orang yang mempunyai kelemahan fisik, kelemahan sosial ekonomi, ketidakberdayaan. Tetapi justru karena badannya pendek, dia tersingkir dari masyarakatnya, lalu menumbuhkan energi kreativitas dalam dirinya, dia naik pohon untuk bisa melihat Yesus. Dan ternyata kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya, upayanya itu merupakan awal masuknya Allah yang memberikan hidup berlimpah. Akhirnya Tuhan Yesus melihat dia dan mengajak Sakeus untuk turun, dan Tuhan Yesus seperti gambar di belakang saya ini mengatakan, saya ingin makan di rumahmu. Teman-teman, ungkapan Yahudi yang mengatakan makan di rumahmu itu berarti sebuah kalimat yang mengatakan kedekatan yang makin erat. Satu lagi sebuah contoh bahwa kesulitan hidup sesuatu yang sangat tidak enak dialami oleh perwira Romawi ini. Anak buahnya sakit dan dia tidak mampu menyembuhkan, maka berdasarkan berangkat dari pengalaman anak buahnya sakit itu, dia mendatangi Tuhan. Dan momen itu menjadi awal masuknya Allah yang memberikan hidup. Dengan kata lain, teman-teman, kelahiran unsur yang kelima ini mau mengatakan kesusahan hidup, penderitaan, kekurangan, keterhimpitan, apapun yang jelek-jelek itu tidak menghancurkan hidup saya, tetapi justru sebaliknya, saya mampu menggunakan itu, mengoptimalkan itu menjadi momen di mana Allah bisa hadir. Teman-teman, ini bagian yang pertama. Saya cukupkan di sini dan mari kita mencoba
menemukan poin-poin penting dari yang sudah Anda lihat, Anda dengarkan. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan Anda tuliskan. Bu Aida, mari kita mencoba membantu, memfasilitasi, memberi. Ya, Romo. Baru satu pertanyaan, Romo. Oke, Dari Ibu Meidi Maringka. Romo, sikap Sumeleh ini apakah bisa dipelajari sejalan dengan pertambahan usia, perkembangan, dan pertumbuhan diri serta kejiwaan? terima kasih, eh, Mei Marinka. Ini salah satu peserta webinar kita yang cukup aktif bertanya ya. Terima kasih ya. Silakan nanti bisa mengambil sepeda di Klaten sebagai hadiah. Sepedanya banyak di Klaten. Yuk, Mei Marinka, jawaban saya atas pertanyaanmu adalah sang bijak itu perlu disadari, ditemukan, lalu dipilih untuk dipraktekkan. Apa yang menjadi sarannya, bisikannya dalam bentuk suara yang muncul, ide yang muncul, itu kalau terus-menerus direalisasikan, dipraktekkan, maka ini ilustrasinya ya, sang bijak itu bisa menjadi sebuah suara yang kuat, gitu, suara hati, gitu, yang responsnya, getarannya itu dengan mudah akan kita dapatkan. Kalau ingat, jadi catatannya kalau kita makin membiasakan diri menyadari, mengenali, dan mau mempraktekkan yang dia dorongkan itu. Sebagai contoh ya, kalau kita membiasakan diri, misalnya kita nggak jujur lah, kita ngambil milik orang, ya sebenarnya kecil-kecil ya, barang-barang kecil kita ngambil gitu. Sebetulnya pada waktu kita mengambil milik orang itu, sang bijak sudah teriak, jangan, itu milik orang lain. Tapi kalau kita mengabaikan itu, ambil aja gitu, toh orangnya nggak lihat, toh ini hanya barang kecil, maka sang bijak itu akan ketutup, 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 dan ketutup.
Dan kalau eh, tindakan negatif, tadi contohnya mengambil milik orang, itu eskalasinya makin besar, makin serius, makin besar, makin bernilai tinggi kejahatan yang kita lakukan, maka sang bijak itu ibarat dilakban, 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 sehingga makin tidak kita dengarkan ya bimbingan arahan dari sang bijak. Jadi sekali lagi sang bijak akan muncul itu tergantung dari sayanya mau menyadari, mau mendengarkan, mau mempraktekkan atau tidak. Begitu. Terima kasih, Romo. Semoga Ya, menjawab pertanyaan dari Ibu Meidi Maringka. Ini Romo ada satu lagi sama dari Pak Yos. Apakah sang bijak ini bisa secara otomatis muncul atau perlu upaya memunculkannya? Tadi eh, dalam penjelasan Romo sudah ya kayaknya dijelaskan, sudah masuk ya. iya, sudah ada. Ada tambahan Ya, Romo? terus ada Sudah cukup, cukup ya. enggak ada, tapi saya nambahin tadi ada pertanyaan yang tertulis sempat saya selewat membaca. Apakah beda dengan suara hati, hati nurani gitu? Menurut saya pada dasarnya sama. Suara hati, hati nurani, Roh sang Kudus. bijak itu, sang bijak itu sama. Istilahnya yang berbeda. Oke. Dan itu berasal dari mana? Berasal dari waktu kita kecil di rumah diberitahu, dididik oleh orang tua tentang kamu harus, kemarin saya terharu nih ya Bu Aida. Saya makan bakmi nih di dekat rumah retret di sini nih ada warung bakmi baru. Mau nyoba? Ya udah datang ke Klaten. Ada ronde panas, ada bakmi. Nah, saya Promosi, promosi. sambil ngantri itu lihat siaran sepak bola di televisi ditaruh di agak atas itu. Jadi saya nggak gini. Yang saya kagum, saya bilang terharu adalah ada tiga perempuan berjilbab yang nggak saling kenal sih. Ketika mereka lewat di depan saya, mereka sambil membungkukkan badan itu. Tanda bahwa cara mereka jalan sambil menundukkan badan gini ini mereka menghormati saya yang sedang nonton bola itu. Nah, menurut saya tiga perempuan berjilbab itu mengikuti dorongan sang bijak yang dilatihkan di rumah mereka kemungkinan besar ya bahwa di antara kami nih orang Jawa itu diajarin itu. Kalau kamu berjalan di depan orang yang lebih tua darimu, kamu harus agak menundukkan badanmu dan ada ungkapannya yang harus disampaikan derek langkung gitu. Memberitahu bahwa mohon izin saya lewat di depanmu gitu. Sebagai bentuk respect ya. Nah, itu teman-teman sang bijak lahir dari pendidikan nilai orang tua di sekolah, di komunitas, di gereja, di tempat-tempat edukasi nilai pada umumnya. Itu tambahannya, Bu Aida dan teman-teman lain yang bertanya, Pak Yos tadi misalnya. Iya, Romo. Oke, Romo, ini ucapan terima kasih aja dari Bu Is. Terima kasih Romo mengingatkan bahwa menyadari kelemahan itu bisa membukakan pintu untuk kehadiran Allah. Oke, Ya, lanjut ya terima Romo. kasih. Terima kasih, Bu Is. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Kita masuk bagian kedua dari seri yang terakhir ini. Bertumbuh utuh dalam panggilan. Teman-teman sekalian, gambar-gambar berikutnya itu menurut saya sangat menarik dan ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita itu dipanggil untuk menyadari hal ini. Kita itu seperti perempuan yang ada di gambar itu ya, dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dan
Mari kita menyadari teman-temanku sekalian bahwa kita itu berjalan menuju pintu terakhir itu. Dan di pintu terakhir itu kita akan berjumpa dengan yang empunya kehidupan ini. Saya tidak tahu di antara kita 240 yang berkumpul di sini siapa yang akan mencapai garis akhir itu terlebih dahulu. Ya kan, apakah saya melayat Bu Ima atau Bu Ima melayat saya layat Pak Budi, Bu Berta, atau saya melayat salah satu Agnes Yung, anak kue, Budiarti. Kita tidak saling tahu, tapi yang jelas kita pasti akan sampai ke sana. Jadi sebetulnya teman-teman, slide ini sungguh sangat penting kita sadari bahwa simbolnya nih ya, simbolnya bro and sis, tinggal dua anak tangga lagi. Maka mesti lebih tahu diri. Mari lebih mengembangkan sang bijak. Mari lebih mampu melihat hidup lebih luas. Dan gambar ini akan lebih spektakuler lagi ya. Tahap demi tahap kita akan kaki kita tidak akan menapak bumi ini lagi. Pelan-pelan kaki kita akan terangkat dan perjalanan hidup kita itu akan menuju hidup kekal. Jadi anak tangganya akan hilang, tidak ada anak tangga lagi. Maka Pak Hartono Santoso, Pak Sunarto, Helena Suryawani, Devi yang sedang memegang kepala ini harus sadar bahwa kamu tuh menuju hidup yang kekal ini ya. Maka pertanyaan untuk kita semua teman-teman, sudah pada siap belum untuk lepas landas? Sudah menyiapkan diri secara mencukupi atau belum untuk menuju lepas landas ini ya? Tidak bisa otomatis, semua harus disadari, dipilih dengan sadar. Maka menurut saya bertumbuh utuh dalam panggilan itu mesti semakin paham. Semakin paham paling tidak dua hal. Yang pertama, saya itu semakin tahu saya ini siapa. Saya ini seorang imam anggota Serikat Yesus yang punya kemampuan ini, dan punya kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan di bagian ini. Maka saya juga makin tahu kemana panggilan Allah. Panggilan Allah untuk saya, teman-teman, saat ini ya. Saat ini panggilan saya dipanggil Tuhan untuk ya menyumbangkan kemampuan-kemampuan saya. Orang menilai saya mampu ini, mampu itu, dan orang-orang meminta, Romo, kami mohon bantuan, Romo melakukan ini dan ini. Kalau saya bisa, saya akan mengatakan, siap, saya akan membantu. Saya akan melakukan itu dengan senang hati. Dan ketika yang terjadi adalah kelemahan saya kelihatan, ketidaksempurnaan saya terlihat, Anda melihat kekurangan saya tidak akan membela diri, saya akan menerima, saya akan mengakui kalau ada orang yang bisa membantu saya untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, saya mau mengikuti arahan orang itu. Teman-teman, ini sungguh sangat penting, ya seperti yang ada di gambar, seorang perempuan yang pegang kemudi dan anginnya menerbangkan rambutnya, artinya dia tahu kemana harus berjalan. Sekali lagi, bertumbuh utuh dalam panggilan berarti saya makin tahu saya siapa, usia saya berapa, tinggal berapa anak tangga lagi yang mungkin bisa saya lakukan. Dan saya tahu saya harus kemana. Dan bertumbuh utuh dalam panggilan itu berarti juga em, seperti seseorang yang punya 5 bintang kecil-kecil di tangan sebelah kanannya. Dan ada satu bintang besar di sebelah kiri.
Saya memilih gambar ini untuk mengatakan, dalam hidup saya, dalam hidup Anda, pasti ada banyak sekali hal yang mau dicapai. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Dan di antara sekian yang saya inginkan itu, pasti ada satu hal yang paling besar. Dan itu saya beri nama satu bintang kejora. Sementara keinginan-keinginan yang lain, itu saya sebut ya bintang. Nah, untuk saya, bintang kejora ini apa? Untuk saya, bintang kejora ini berarti saya nanti ketemu Tuhan dan diterima di rumah Tuhan. Tinggal di rumahnya. Itu bintang kejora saya. Maka bintang-bintang kecil ini ya, apa ya? Ya saya ingin membantu orang ini, saya mau berbagi, melayani kelompok ini, saya mau melakukan ini, saya ingin mencapai itu saya pilih dalam rangka untuk mengisi waktu atau mendukung saya mencapai satu bintang kejora. Nah, berdasarkan gambar ini, istilah ini, saya menawarkan kepada Anda semua, teman-teman peserta webinar malam ini. Anda setuju tidak bahwa satu bintang kejora itu berarti momen di mana nanti kita menghadap Tuhan. Dan itu kita siapkan dengan cara mencapai bintang-bintang kecil lainnya yang membantu saya nantinya ke sana. Maka betapa pentingnya bintang-bintang kecil ini ditempatkan sebagai mediasi, ditempatkan sebagai batu loncatan untuk sampai ke sana. Bayangkan, bandingkan dengan satu bintang kejora ini bernama misalnya kaya, makmur, sejahtera secara fisik, sehat terus. Menurut saya bukan itu. Kesehatan, kesejahteraan memang penting ya, tapi bukan bintang kejora. Tetapi itu bintang-bintang kecil menuju satu bintang kejora. Karena itu, ini sebuah refleksi yang menarik saya tawarkan kepada teman-teman semua. Silahkan Anda merumuskan satu bintang kejoramu itu apa. Karena satu bintang kejora itu yang akan menjadi seperti bintang bagi tiga orang majus yang membimbing mereka sampai akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus di Bethlehem. Apa bintang kejoramu? Karena teman-teman, ini juga gambaran lain yang mau menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Bertumbuh utuh dalam panggilan. Panggilan ini berarti berjumpa dengan Allah. Itu mempunyai resiko, konsekuensi, eh, melepas banyak kelekatan. Dan kelekatan ini terkait dengan relasi dengan orang-orang dekat, melepas banyak kelekatan. Kelekatan itu juga berarti kepemilikan atas banyak benda, harta, mobil, rumah, macam-macam ya, pekerjaan. Orang-orang dekat kita, suami, istri, anak-anak, sahabat. Pada saatnya tiba nanti, ini semua harus dilepaskan. Dan yang menarik teman-teman, untuk mencapai perjumpaan dengan Tuhan yang memanggil kita itu, yang kita butuhkan hanya dua bulu untuk terbang menuju ke sana. Dan bulu yang pertama bernama kerendahan hati, mengakui kedosaan, ketidaksempurnaan, dan bulu yang lain itu berarti
kerahiman dari Tuhan sendiri yang mau mengampuni dosa kita. Hanya dengan dua ini nanti kita akan bisa sampai kepada bintang kejora. Bertumbuh utuh dalam panggilan itu juga berarti sesuai dengan sifat kita masing-masing, bakat, panggilan, kita diundang untuk menjadi semakin serupa dengan Allah Bapa. Saya memilih contoh serupa dengan Allah Bapa itu seperti apa? Saya mencontohkan peristiwa yang dilakukan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II yang sudah diangkat sebagai santo ya. Pada waktu tertentu tahun kesekian beliau ditembak oleh seseorang dan seseorang itu berbaju biru itu, Mehmet Ali Akca. Dan ketika Bapak Suci sudah sembuh waktu itu, dia mengunjungi Mehmet Ali Akca di penjara. Menurut saya ini sebuah contoh bagaimana Yohanes Paulus yang kedua itu menjadi semakin serupa dengan Allah yang mengampuni. Bahkan mengampuni orang yang jelas-jelas bersalah karena pernah mau membunuhnya. Bang, ditembak dan kena, untung tidak meninggal dunia. Bertumbuh utuh dalam panggilan itu juga berarti menjadi pribadi yang matang. Menjadi pribadi yang matang. Saya merumuskan ini menjadi kriteria kematangan seseorang. Saya pun mencoba mengembangkan diri ke arah ini. Orang yang matang itu berarti bisa mengendalikan ketakutannya, kekhawatirannya. Ketakutan, kekhawatiran tidak menjadi faktor dominan mempengaruhi keputusan hidupnya. Tetapi yang dioptimalkan adalah keberanian, ketegasan, iman, kebaikan. Itu yang dipilih. Meski takut, khawatir, gelisah, sedih, mungkin marah, emosional, tetapi sekali lagi sisi-sisi negatif ini mampu dikendalikan dan lebih mengoptimalkan sisi-sisi positif. Berani, tegas, beriman, mengampuni, memaafkan, meminta maaf itu juga penting. Ini bagi saya gambaran orang yang matang dan saya sendiri mau memilih tumbuh ke arah sana. Kadang-kadang teman-teman kita itu terjebak atau terpenjara oleh aneka macam kesulitan saat ini. Kesulitan finansial, kesulitan berelasi, kesulitan bermasyarakat, ada macam-macam kesulitan dan kadang-kadang kita merasa terjebak, terpenjara. Gambarnya sebetulnya sangat menarik ya. Penjara ada jeruji, ada pintu jeruji, tetapi sebetulnya banyak ruang-ruang bolongnya yang membuat kita sebetulnya bisa pergi karena kita tidak betul-betul terpenjara. Tapi meskipun demikian ada orang yang betul-betul merasa terjebak, terpenjara, mandek, mager. Nah, kalau ada pengalaman seperti ini teman-teman, kita bisa belajar dari orang suci bernama Santo Yohanes dari Salib. Gambarnya ada di slide, dan Santo Yohanes dari Salib ini memberi istilah bernama malam gelap jiwa. Dan di malam gelap jiwa ini, dia mengalami tidak bisa bersemangat, tidak konsolasi, tidak bergembira, tetapi ya seolah-olah tidak bisa maju, tidak bisa keluar, mau ngapa-ngapain juga tidak mempunyai semangat. Ada kondisi yang sangat sulit yang seringkali orang ini kita tidak bisa mengatasinya. Bahkan lebih tragis lagi ya,
tidak ada peta, tidak ada petunjuk, tidak ada rambu, bahkan bimbingan Tuhan kadang-kadang tidak terasa jelas. Semoga teman-teman tidak kesulitan memahaminya, bisa menangkap dan mungkin pernah mengalaminya atau ada sedang mengalaminya. Tapi ini sebuah realita dalam kehidupan yang sering terjadi dalam banyak orang dan mungkin kita, mungkin orang-orang dekat kita. Saya menawarkan ini istilah yang bisa dipakai, tapi tentu saja harap dengan pemahaman yang tepat. Malam gelap jiwa. Dari sejarah hidup Santo Ignatius Loyola, beliau juga pernah mengalami malam gelap jiwa. Kurang lebih selama setahun. Selama hampir setahun, waktu itu belum Santo ya, Ignatius Loyola mengalami yang bernama malam gelap jiwa di sebuah kota kecil bernama Manresa. Dan karena dia mampu mengevaluasi, merefleksikan malam gelap jiwa itu, dia belajar bahwa ada pelajaran penting dalam peristiwa bernama malam gelap jiwa. Dan pengalaman itu bernama keterampilan membedakan roh jahat yang berbisik, yang kadang-kadang mengarahkan dia ke arah tertentu. Tentu saja karena ini roh jahat, maka arah yang ditunjuk, arah yang buruk. Tetapi juga ada roh baik yang menghibur, yang menuntun, yang membimbing, yang mengajak melakukan kebaikan dan bukan keburukan atau kejahatan. Malam gelap jiwa bagi Santo Ignatius Loyola itu membuat dia makin terampil membedakan ada dua kekuatan yang besar ini, teman-teman. Dan ada pelajaran lain yang dia dapatkan dari pengalaman malam gelap jiwa, pengalaman stres itu. Dia belajar bahwa ide yang baik tidak sama dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kehendak yang baik, ide yang baik itu kadang-kadang malah berasal dari roh jahat. Ya, ini contoh dari Ignatius Loyola yang mampu merefleksikan pengalaman malam gelap jiwa dan dari situ dia berkembang, bertumbuh. Dan contoh ketiga, malam gelap jiwa itu dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia ingin tetap hidup berkarya, tapi Allah Bapa tidak menghendaki itu. Allah Bapa menghendaki Tuhan Yesus menderita, memanggul salib, disiksa, wafat, dimakamkan. Maka saya memberi istilah malam gelap jiwa itu juga bisa berarti ketika kehendak Allah terlalu berat untuk dijalani. Malam gelap jiwa itu juga bisa mengatakan sebuah peristiwa yang tidak pernah kita pilih, tetapi kita sudah ada di dalamnya dan itu berat sekali untuk dilalui di jalan. Jangankan satu hari lewat, 1 jam lewat itu rasanya lama sekali, berat sekali. Kalau itu dialami, bagi saya apa yang dialami oleh Yohanes dari Salib, Ignatius Loyola, Tuhan Yesus, ini bisa menjadi acuan untuk menarik pelajaran hidup. Saya ketika memilih gambar ini, mau seperti saya merasa mendapatkan pesan yang sangat penting, yaitu ketaatan Tuhan Yesus untuk menderita sebagaimana dikehendaki oleh Allah Bapa. Ketaatan itu memberi kekuatan untuk memanggul salib. Teman-teman, saya kira ini juga bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua.
ketika kita harus mengalami sebuah peristiwa yang berat, dan sebetulnya kita tidak mau menerimanya, tetapi belajar dari Tuhan Yesus yang mau menerimanya dan mau taat pada sesuatu yang dipilihkan oleh Tuhan. Ketaatan itu memberi kekuatan. Dan berarti juga kebalikannya, pemberontakan itu justru melemahkan proses menanggung yang berat. Pemberontakan justru membuat salib terasa jauh lebih berat ketimbang kalau saya mau menerima dan mentaatinya. Malam gelap jiwa Tuhan Yesus yang kedua terjadi pada waktu dia sudah ada di salib, di atas sana, dengan penuh kesakitan, dengan badan yang sudah nggak karuan rasanya, dan dia merasa Bapa meninggalkannya. Ini malam gelap yang paling gelap. Untung Tuhan Yesus mengakhirinya dengan mengatakan penyerahan diri. Saya mengambil sebuah simpul yang penting, paling tidak untuk saya sendiri ya. Ketika saya menderita dan saya mau menerima penderitaan itu dan saya mau menjalaninya dan saya pasrah pada Tuhan untuk mengaturnya, maka penyerahan diri itu mengakhiri penderitaan. Mungkin penderitaannya masih akan terus berlangsung ya, tetapi saya sudah tidak begitu tersiksa oleh penderitaan itu. Karena apa? Ya saya sudah menerima dan saya menyerahkan diri pada Tuhan. Demikian teman-teman, bagian kedua tentang bertumbuh utuh dalam panggilan. Eh, semoga apa yang saya sampaikan tadi ada satu dua hal yang membantu Anda menemukan inspirasi. Mari kita break sejenak untuk mencoba mengambil poin penting dan mungkin menuliskan pertanyaan. Pertanyaan bagian kedua ya Romo. Mari. eh ini yang bertanya tuh masih di bagian pertama. Saya tidak akan menanyakan itu Romo karena udah lewat, tapi nanti itu akan dijawab oleh Romo secara tertulis.
Saya akan bacakan dulu yang memang bagian kedua ya Romo. Oke. Ini dari Ibu Meidi lagi. Wah, dapat sepeda dua. Malam gelap jiwa ini mengingatkan saya akan pengalaman Yohanes dari salib. Itu komentar ya Romo. Terus ada dari Ibu Vivi. Setuju Romo, saat kita berserah, kita akan dimampu melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda. Kita akan menemukan titik terang untuk keluar dari masalah. Itu cuma pernyataan Romo. Yang dari Pak Budi, belum bisa membayangkan bagaimana ide baik bisa juga berasal dari bukan dari Allah. Belum bisa membayangkan bagaimana ide ide baik bisa juga berasal bukan dari Allah. Allah adalah baik dan semua yang dari Allah adalah baik. Pak Budi, ini bukan pertanyaan ya, maksudnya cuma menyatakan ya Pak Budi ya. Oke, yang dari Ibu Trace Eni ya Romo. Malam gelap jiwa bisa dilalui dengan kesadaran. Bila semakin lanjut usia, ruang kesadaran semakin turun. Bagaimana ini Romo? Saya mau menanggapi yang dari Pak Budi. Meskipun itu pernyataan, tapi sebetulnya itu sebuah gugatan. Lebih kuat daripada pertanyaan. Pak Budi itu orang hukum, jadi senangnya menggugat. Pak Budi, Pak Budi yang saya kenal dengan baik. Terima kasih atas gugatan Pak Budi. Sebetulnya yang saya katakan tadi tentang ide baik tapi bukan dari Allah itu yang disebut ada agenda tersembunyi gitu. Jadi saya memberi seseorang sesuatu gitu. Tapi sebetulnya ada agenda dalam diri saya untuk supaya nanti dia mau memberi izin pada saya. Jadi ada unsur suap ya misalnya. Menyuap itu bisa disebut sebagai ide baik ya. Karena kalau dirinci ya, saya melakukan sesuatu yang baik. Memberi uang, mentraktir, mengirim barang yang saya yakin disenangi oleh orang itu ya kan. Nah, ini kan baik ya, memberi, mengirimi, mentraktir gitu. Tapi saya tidak tulus karena ada sebuah agenda. Nanti saya mau minta izin mengadakan tambang gitu misalnya. Nah, ya kan, saya mau membuka hutan, lahan. Harusnya daerah itu tidak boleh untuk nambang. Hutan di situ tidak boleh ditebangi karena itu sudah wilayah yang suci dalam artian hukum ya untuk kesehatan ekologi gitu. Tapi itu tidak saya katakan, tapi ada dalam benak saya gitu. Nah, eh, ketika saya memberi dan yang saya berikan itu diterima dan orang itu senang, nah lalu agenda saya bisa saya lancarkan di tahap berikutnya. Itu sebuah contoh saja yang mau mengatakan ide baik itu tidak selalu datang dari Tuhan. Bahkan kebalikannya, seringkali dari roh yang tidak baik. Saya melakukan sesuatu yang baik, tapi ada maunya di belakangnya gitu. Itu tanggapan saya untuk Pak Budi. Lalu saya tadi nggak nangkep ya dari Bu Tris itu apa ya Bu Aida? Mohon bantuan diulang dong. Ah, Malam gelap jiwa bisa dilalui dengan kesadaran. Bila semakin lanjut usia, ruang kesadaran semakin turun. Oke. Nah, ini dia. Kalau selagi muda sudah membiasakan diri berlatih
untuk misalnya berefleksi, untuk memberi tanpa pamrih, untuk menolong dengan murah hati. Jadi ketika selagi muda, saya sudah melatihkan banyak hal yang baik, maka grafik pertumbuhan kebaikan itu akan meningkat dan justru akan makin memuncak. Sementara umur sebetulnya makin memuncak, makin nambah, dan kekuatan fisik makin menurun. Maka ada orang-orang senior, orang-orang tua kita yang makin tua, makin bijaksana. Dan itu bukan terjadi dalam satu kerling mata aja, tetapi itu proses panjang yang sudah dimulai lama. Nah, sebaliknya, kalau sejak muda kita sudah kocar-kacir, hidup semau-mau kita gitu ya, makin tua, seperti yang ditanyakan Bu Tris tadi, kemampuan-kemampuan untuk mengembangkan sisi spiritual, sisi kebijakan, kearifan itu makin susah. Ya bisa, tapi energi yang harus dikeluarkan untuk mencapai keutamaan itu makin besar. Ada contoh yang lebih ekstrim. Ketika muda itu aur-auran hidupnya ya, tetapi justru nanti em, ketika makin tua tuh makin rewelnya minta ampun, sehingga justru makin tidak bijaksana, makin mijak sana, mijak sini, makin membuat orang-orang yang merawatnya itu nggak terima gitu. Ini sudah usianya begini, kondisinya begono, aduh rewelnya minta ampun gitu. Tapi ya itu, saya pernah ketemu dengan dua karakter ini ya. Makin tua, makin rewelnya minta ampun. Tapi yang sebaliknya juga ada. Makin tua, Masya Allah, makin rendah hati, makin simpatik orangnya. Nah itu, maka tergantung mudanya kita kayak apa. Itulah pentingnya webinar-webinar macam ini ya, yang mengingatkan kita, ayo midlifer, supaya nanti kalau sudah senior kita tidak merepotkan anak cucu kita gitu, atau suster-suster OSU yang muda ya, selagi masih bisa ikut webinar, terus menata diri dengan baik. Itu Bu Aida, Baik, Romo. tanggapan Terima saya. kasih. Ya, satu lagi ya Romo ya. Setelah itu masuk bagian tiga. Dari Pak Oke. Aris Sudarsono. Romo, apakah malam gelap jiwa pasti dialami orang yang sedang berbuat baik sebagai ujian akhir kebaikannya? Kalau soal pasti-pasti ini jawaban saya tidak pasti. Artinya saya tidak bisa memastikan ya. Tapi kemungkinan sangat besar setiap orang akan mengalaminya dengan porsinya sendiri-sendiri. Dan dari situ eh, dugaan saya tidak berani memastikan karena saya tidak punya survei yang mencukupi. Dugaan saya Tuhan akan memberi malam gelap jiwa, bobotnya itu tergantung dari kualifikasi orangnya ya. Kalau orang ini punya kualifikasi jadi santo, wah malam gelap jiwanya udah nggak ketulungan deh beratnya. Tapi kalau seseorang itu kualifikasinya jadi rakyat biasa seperti kita-kita ini yang mungkin malam gelap jiwanya nggak berat-berat amat lah. Tetapi biasanya ketika orang makin berani mengarah kepada kebaikan, terus-menerus memperjuangkan kebaikan, ya kemungkinan bobot malam gelap jiwanya akan makin berat. Hanya
di dalam atau di balik malam gelap jiwa itu sebetulnya sudah ada berkat Tuhan yang besar sekali. Itu itu yang saya pahami, Bu Aida. Yes, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, sebelum Ya, tenaga saya habis, saya ya. lanjutkan. Lanjut, Romo. Silakan, Romo. Teman-teman, ini bagian terakhir ya, bagian ketiga. Mengambil jarak terhadap pola hidup. Ini penting untuk kita perhatikan, ini penting untuk kita realisasikan, ini penting untuk kita coba. Teman-teman sudah bisa membaca arti mengambil jarak terhadap pola hidup, yaitu lewat gambar yang ada. Jadi charger dicopot dan orangnya keluar dari handphone. Artinya orang keluar dari hiruk pikuk kesibukan dalam jagat media sosial yang kalau Anda terlibat, Anda masuk di dalamnya, kita menikmati media sosial, tidak ada selesainya, ada terus gitu. Nah, saya merasa bagian ini mengingatkan kita semua untuk memberanikan diri mengambil jarak dalam rangka untuk melihat yang sudah, mencermati yang sedang terjadi, dan menyiapkan yang akan terjadi. Seringkali kita itu terpenjara tanpa sadar. Kita terperangkap tanpa sadar oleh rutinitas harian. Cermati gambarnya ya teman-teman, seseorang ada di kotak berwarna kuning dan kotak-kotak lainnya itu sebetulnya menggambarkan situasi rumah dia. Ya, ada tempat duduk, ada komputer, itu halaman rumah dia, itu ruangan rumah dia, halaman luarnya. Gambar ini mau mengatakan seringkali keseharian kita itu membuat kita tidak bisa bergerak ke sana kemari. Harus memberi makan ayam, harus menyirami tanaman, harus ternak teri, antar anak, antar istri, harus urusan ini, urusan itu, istrinya penelitian, suaminya harus ikut. Anyway, teman-teman, kita banyak orang seringkali terpenjara oleh rutinitas ini. Dan kalau kita terus terpenjara, kita tidak akan pernah berkembang. Atau ungkapan lain ya, seperti orang yang ada di lingkaran ini. Sudah mengeluarkan banyak energi, waktu, modal, banyak sekali. Tapi nggak mencapai apa-apa. Karena ya cuman di situ terus gitu. Padahal, wah duitnya udah keluar banyak sekali. Nggak dapat apa-apa, nggak maju kemana-mana. Nah, untuk orang ini yang diperlukan adalah keluar kamu dari lingkaran itu, keluar. Keluar sejenak, bahwa nanti mungkin kembali lagi, keluar. Coba kamu berefleksi, dan kamu rancang ulang. Ya mungkin lingkaran itu harus dipecah. Karena kalau kamu terus di dalam lingkaran, ya kamu nggak akan kemana-mana. Mungkin harus dipecah, ditata. Teman-teman, kalau kita terjebak, kita perlu keluar. Kita perlu berefleksi. Kita perlu merancang ulang. Kalau kita terjebak oleh rutinitas harian gitu ya, pagi harus apa, nanti terus kurang lebih sama, setiap hari kurang lebih sama berpuluh-puluh tahun. Kita harus mengikuti orang yang ada di gambar ini ya, keluar. Untuk mendengarkan suara-suara dari dalam. Karena saya kok yakin bahwa sang bijak tadi ya yang sudah kita pelajari bersama, sang bijak itu pasti bersuara. Tuhan pasti mengajak kita melakukan sesuatu. Pasti. Dan suara sang bijak, bimbingan dari Allah,
tawaran untuk melakukan sesuatu yang baru tidak akan pernah bisa kita dengarkan dengan baik kalau kita masih terus ada di penjara itu. Untuk apa kita keluar dari rutinitas itu? Ini bagi saya untuk mengenali sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh. 3 tahun terakhir ini teman-teman karena kalau ini karena tugas dari pimpinan, saya ditempatkan di tempat karya yang baru. Dan di tempat karya yang baru ini saya menemukan satu kelompok yang menurut saya hebat, yaitu teman-teman awam, khususnya mereka yang mau belajar spiritualitas Ignatian. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam diri saya. Tidak pernah terpikirkan. Tetapi begitu dicemplungkan setelah 11 tahun di tempat yang lain. 11 tahun itu ya kayak di lingkaran itu ya. Terus diambil, dikeluarkan, ditaruh di tempat yang baru, melihat tanaman baru. Wow, ini tanaman hebat ini. Buah-buahnya pasti akan hebat. Saya tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang baru ini kalau saya tidak dikeluarkan dari rutinitas sebelumnya. Maka teman-teman kalau Anda mengambil waktu untuk keluar dari rutinitas, coba cermati sesuatu yang baru yang ditawarkan Tuhan kepada Anda. Pasti ada. Atau kita perlu keluar dari rutinitas dalam rangka, ini istilah Romo Kastowo di bukunya ya, peka rasa meraba. Peka pada perasaan untuk menyentuh, untuk meraba. Apa yang diraba, pendirian, kebiasaan yang sebetulnya sudah out of date, itu sudah ketinggalan zaman, tapi sudah mengeras. Sebetulnya ini mengganjal. Perlu disadari dan kalau mengganjal ya harus diambil supaya aliran airnya lancar. Atau sikap hidup, pola hidup tertentu yang kaku, yang menghalangi banyak hal pertumbuhan yang baru. Ini harus dicermati. Saya memilih gambar kalau Bapak Ibu teman-teman mengenal tokoh kartun anjing bernama Snoopy. Ya ini Snoopy yang duduk santai. Mencoba mengingat-ingat apa sih yang ada dalam diriku. Dan tujuan yang keempat itu untuk mencermati gerak batin. Yang negatif ada pasti, yang positif pasti juga ada. Teman-teman ini penting. Di dalam batin kita, karena kita melihat banyak hal, kita punya banyak keinginan, pasti ada dorongan negatif, pasti ada dorongan positif. Nah, di waktu kita break dari rutinitas itu, kita perlu mencermati dua unsur ini, yang negatif, yang positif. Dan seperti kalimat di awal pembukaan webinar ini, lepaskan yang negatif, pilih yang positif dan hidupi, kembangkan sampai berbuah yang positif. Kalau sesuatu yang positif ini dari Tuhan, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalaupun ini benih, walau masih kecil, tetapi kalau ini dari Tuhan, dan kita pilih, kita kembangkan, kita beri waktu, akan menjadi besar dan akan berbuah positif. Mari teman-teman sekalian, kita belajar lebih membuka diri agar lebih peka menangkap ajaan Allah. Saya mau membantu teman-teman semua untuk makin meyakini kebenaran, yaitu Allah setiap hari sudah mengkomunikasikan dirinya pada kita. Setiap hari sudah. Masalahnya kita seringkali nggak bisa menangkap.
Caranya bagaimana? Ya seperti yang saya katakan tadi, mendengarkan, peka, mencoba merasakan. Kalau kita bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Allah, maka saya kira kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Teman-temanku, ini yang bisa saya sajikan. Jangan lupa bagi Anda yang sudah mendaftar di acara ini, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, mari kita bertemu di tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Kita dalami lagi bagian-bagian menu-menu yang pernah kita pelajari tentang midlife, sehingga dari situ kita makin nemu simpul-simpul penting sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup kita di masa midlife. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan kita break sebentar untuk mencermati apa yang mengesan di hati Anda. Meminjam istilah Bu Lili, Romo. Isinya daging semua ini, Romo. Nggak ada sirloin-sirloinnya. Iya. Tapi yang bagian terakhir tadi yang keluar dari lingkaran gambar Romo itu, yang ada tulisan exit, keluar sejenak dari rutinitas, berefleksi atas pengalaman, merancang ulang. Ini tepat dengan weekend yang akan kita adakan ya Romo. 2 hari Betul, ini kita harus betul, keluar dari itu. Jadi ibu bapak yang betul. sudah mendaftar sudah pilihan yang tepat. Mm-mm. Oke Kalau masih Romo, ada yang daftar, kalau masih ada yang mau daftar, silakan datang. Nanti kami carikan tempat lagi. ya sebetulnya sudah pendaftaran sudah ditutup. Sudah, Oh, oke. iya sudah. Jadi kan Romo nggak mau banyak-banyak. Itu aja kan saya yang minta nambah terus. Ada yang Ya, daftar, tambah, ada ya, yang daftar, ya. tambah. Ya, kalau malam ini ada yang mendaftar, ya bagaimana lagi kita terima, kita carikan tenda untuk camping. Baik Romo. Eh, Romo ini sudah tidak ada pertanyaan untuk sesi terakhir ini. Tapi di Oke? sesi yang 1-2 itu masih ada yang belum terjawab. Jadi Mhm. yang belum terjawab nanti Romo akan jawab secara tertulis ya Ibu Bapak. Nanti kita akan kirim ke WhatsApp grup. Silakan Romo, closing statementnya.
Kalau Romo udah senyum-senyum mengerikan sekali nih. Kok mengerikan? Apanya yang mengerikan? Teman-teman sekalian, nggak usah cari webinar kemana-mana lagi. Nggak usah cari buku-buku kemana-mana lagi. Karena dalam sejarah hidup Anda, itu sudah ada banyak pelajaran hidup. Di dalam keseharian Anda, itu sudah ada banyak tema yang menarik. Tentang malam gelap jiwa, tentang sang bijak, tentang panggilan dari Tuhan untuk lepas landas, tentang banyak hal yang bagus. Maka ini merupakan momen yang sangat baik. Mumpung masih sehat, mumpung masih waras, mumpung masih bisa berpikir, menulis, omong, temukan pelajaran-pelajaran hidup yang sudah ada dalam hidupmu. Jangan cari webinar di tempat-tempat lain sebelum Anda merangkum webinar yang sudah ada dalam sejarah hidupmu. Demikian Bu Aida, closing omongan saya. Semoga eh, membantu teman-teman untuk yakin dalam hidupmu sudah ada banyak hal yang sangat penting. Demikian. Terima kasih, Romo. Untuk membuat itu perlu bimbingan kan, Romo? Lu datang ke ya, ya betul. Memang Bu, saya Tidak sadar bisa. sesadar-sadarnya bahwa pembimbing itu penting. Komunitas belajar itu penting. Maka teman-teman yang punya komunitas belajar, seperti teman-teman komunitas repetisi yang hadir di kelompok ini, optimalkan pertemuan di kelompok Anda. Kalau Anda kesulitan mencari pembimbing, datanglah setiap Selasa malam. Ada pembimbing yang selalu siap berbagi pengalaman dan selalu mengundang Anda untuk terlibat, bertanya, berkomentar, pertanyaan lesan, pertanyaan tertulis akan dijawab. Dan saya yakin pasti juga ada pembimbing-pembimbing di tempat lain. Saya hanya tahu yang hari Selasa malam. Optimalkan. Kalau Anda punya pembimbing lain, optimalkan. Siap, Romo. Silahkan, Ibu Bapak. Pergunakan waktu hari Selasa dengan Romo Nano yang siap menjadi pembimbing Ibu Bapak semua. Terima kasih, Tukang Romo. ngomong. Terima kasih, Ibu Bapak, dalam pengajaran Romo Nano hari ini kita mendapat begitu banyak pencerahan ilmu yang isinya daging semua. Kita tutup acara hari ini. Saya akan bacakan pengumuman dulu. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA 60445358887 atas nama Indriani I atau Liliana yang akan diberikan kepada Jesuit Muda dan pengembangan dari webinar kita. Apabila Ibu Bapak ingin berbagi, silahkan di screenshot atau kami juga selalu menyertakan di dalam WhatsApp group. Apabila Ibu Bapak yang hadir pada malam ini, yang linknya diberikan oleh teman, dan ingin mendapatkan informasi setiap minggunya, silahkan
screenshot link pendaftaran ini dan Ibu Bapak bisa langsung mengisinya dan akan masuk ke WhatsApp group yang tiap minggu kami akan share link untuk webinar setiap Selasa. Oke, ini yang tadi Romo juga sudah jelaskan. Sebenarnya sudah ditutup, tapi kalau misalkan masih ada yang ingin daftar, dicoba aja hubungi Maria, nanti akan kita bantu carikan. Minggu depan kita libur karena Romo akan ke Jakarta untuk weekend dan akan bertemu dengan Bapak Paus. Jadi minggu depan kita libur, kita baru ada lagi tanggal 10 September, sesi 11 itu dengan buku baru. Judulnya Masalah-masalah yang menyertai usia lanjut dan sekitar kematian. Tolong dicatat dan jangan sampai tidak hadir. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Romo, minta tolong untuk berkatnya ya Romo. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Kau dampingi kami dalam webinar ini. Kau senantiasa utus Roh Kudus-Mu, terutama kami yang akan, sedang, dan telah melewati masa midlife. Mampukan kami Bapa dalam melewati malam gelap jiwa, mengambil jarak terhadap pola hidup hiruk-pikuk keseharian, pola tingkah laku yang kaku membeku menjadi sang bijak, berani melepas banyak kelekatan, lebih rileks, dan mau mendengarkan suara hati, peka rasa, sikap lepas bebas, nerima, serta lebih membuka diri agar peka menangkap ajakan Allah. Semua ini kami serahkan hanya kepadamu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Ignatius, doakanlah Doakanlah. kami. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekalian, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, orang-orang dekat kita, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita ketemu lagi tanggal 10 September dengan buku baru. Sampai jumpa tanggal 10 September. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu Bapak. Ditunggu tanggal Terima 10 kasih. September untuk hadir kembali. Terima kasih Romo. Terima kasih Ping-Ping. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Panitia semua, terima kasih. Terima kasih Romo. Romo dan panitia.